Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam kondisi baik dan juga sehat. Apa kabar? Sehat hari ini? Sehat, semangat mengawali awal pekan kita hari ini. Sudah siapkan beragam informasi menarik untuk Anda. Langsung saja kita ke informasi pertama. Ini viral, hanya iseng katanya demi konten. Aksi sejumlah anak-anak yang mematikan meteran listrik rumah milik warga di Jalan Haji Ridi Sawangan, Bogor. Ya, dalam video terlihat bocah-bocah ini mematikan listrik dengan menggunakan bambu. Ada 3 rumah warga yang dimatikan listriknya pada malam hari. 4 anak sudah meminta maaf kepada para korban, serta orang tua anak tersebut juga sudah ditegur. Mereka ini mengaku melakukan aksi tersebut lantaran iseng untuk dijadikan konten. Beruntung akibat aksi mereka tidak ada alat elektronik korban yang rusak. Kita ke informasi lainnya pemirsa. Karin Novilda atau yang biasa dikenal dengan Awkarin ini melaporkan admin media sosialnya sendiri ke pihak kepolisian. Ya, sang admin diduga menggelapkan dana sekitar 400 juta rupiah. Selebgram tenar Awkarin melaporkan admin media sosialnya ke Polsek Cilandak, Jakarta Selatan. Awkarin melaporkan adminnya atas dugaan penggelapan dana. Admin Awkarin menerima pekerjaan endorse, namun uangnya tidak masuk ke rekening Awkarin. Awkarin diduga menderita kerugian sekitar 400 juta rupiah. Pihak kepolisian kini masih mendalami laporan tersebut dan telah memeriksa pelapor serta terlapor. Sebelum melaporkan ke polisi, Awkarin juga telah memecat admin kepercayaannya tersebut. Pemirsa, suasana haru mewarnai pelarungan abu jenazah Yita Daliwasing, suami artis sinetron Jennifer Koppen yang tewas akibat kecelakaan motor di Pantai Lembeng, Gianyar, Bali pada Minggu petang. Ya, ratusan fans mengiringi pelarungan abu jenazah dengan ikut menabur bunga sebagai tanda duka cita. Artis sinetron Jennifer Koppen dan putrinya yang masih balita bersama keluarganya datang untuk melarung abu jenazah suaminya, Yita Daliwasing atau yang kerap disapa Papa Dali di Pantai Lembeng, Kabupaten Gianyar. Ratusan fans ikut hadir dengan pakaian serba biru dan putih mengiringi prosesi pelarungan. Sambil mendekap erat foto suaminya, Jennifer mengucapkan terima kasih pada semua fans yang ikut hadir dan mensupport dirinya yang tengah merasakan duka mendalam. Suasana bertambah haru saat Jennifer melarung abu jenazah suaminya ke laut yang diikuti taburan bunga oleh seluruh kerabat dan fans yang hadir. Dalam kesempatan ini, Jennifer juga membantah kabar negatif yang beredar di media sosial yang menyatakan suaminya tewas karena mengendarai motor dalam pengaruh minuman keras. Jennifer juga membantah dirinya dan suaminya tengah bertengkar. Jennifer juga menyatakan kremasi dilakukan atas keinginan almarhum suaminya dan meminta semua pihak menghargai keputusan keluarga. Saat Papa Dali kecelakaan juga, Papa Dali tuh langsung udah nggak sadar diri di tempat. Jadi aku mau kalian tahu kalau Papa Dali nggak ngerasain sakit. Papa Dali juga perginya dengan tenang, ditemenin sama semua keluarga karena banyak sekali cerita simpang siur di internet yang mikirnya Papa Dali itu pulang kecelakaan karena minum atau pulang kecelakaan karena habis berantem sama aku. Aku cuma mau kalian tahu kalau itu nggak benar. Itu nggak benar. Papa Dali itu di jalan pulang mau ketemu aku. Dia habis hangout sama teman-temannya dan aku juga
habis hangout sama teman-teman aku, dan Papa Dali tuh ngechat aku bilang, sayang, aku pulang ya, aku kangen banget, kata dia gitu. Setelah 2 jam dia nggak balas chat aku, ternyata udah nggak ada. Duka mendalam juga dirasakan para fans yang mengagumi kedua pasang selebritis dan bayinya yang lucu tersebut. Shock banget. Saya sampai nangis juga kebetulan gitu dengarnya. Dan saya juga suka banget sama Yaya. Kalian ya waktu itu sangat berharga, aku sama Papa. Selain pelarungan abu jenazah, Jennifer juga mengajak para fans untuk bersantai menikmati suasana senja dengan mendengar lagu kesukaan almarhum. Rekan-rekan almarhum juga melakukan penghormatan dengan melakukan pedal for peace, mengayuh papan surfing dan menabur bunga di laut. Dali Wasing tewas akibat kecelakaan tunggal saat mengendarai motor di Jalan Sunset Road, Seminyak, Kuta, Kamis dini hari. Dari Gianyar, Bali, Aris Wianto, TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, anak almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, Abizar Al-Ghifari, beradang. Ya, pasalnya kecelakaan yang dialami Dali Wasing dikait-kaitkan dengan kecelakaan yang dialami oleh almarhum ayahnya. Twitter tentang insiden kecelakaan yang dialami oleh Dali Wasing beberapa waktu lalu. Mirisnya, ada 2 akun di Twitter yang mengaitkan kecelakaan tersebut dengan kecelakaan motor yang terjadi pada Ustadz Jeffrey Al-Bukhari pada 26 April 2013 lalu. Mirisnya, ada 2 akun di Twitter yang mengaitkan kecelakaan tersebut dengan kecelakaan motor yang terjadi pada Ustadz Jeffrey Al-Bukhari 26 April 2013 lalu yang mengakibatkan Ustadz bersuara merdu tersebut meninggal dunia. Tak terima dengan pernyataan tersebut, Abizar Al-Ghifari yang pertama kali mendapatkan info dari kakaknya lantas berkomentar di akun media sosialnya. Abizar juga langsung mencari tahu pemilik akun dan mengatakan akan bertemu dengan mereka. Ibunda Abizar, Umi Pipik, juga ikut berkomentar. Lewat media sosialnya, Umi Pipik menyayangkan komentar netizen yang menyamakan kecelakaan yang dialami oleh Dali Wasing dengan almarhum suaminya, Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Dalam unggahannya, Umi Pipik juga menyatakan turut berbela sungkawa terhadap kematian Dali Wasing. Tim TV One mengabarkan. Ya, Vena suka nggak ikut kajian Islami atau mendengarkan dakwah-dakwah dari ustadz-ustadz terkenal? Begitu? Kalau dulu suka, tapi sayangnya sekarang mungkin karena nggak ada waktu jadinya ya? Lewat media sosial. Lewat media sosial, lewat YouTube begitu ya. Nah, ini ada yang baru-baru ini atau belakangan ini viral nih, Vena dan juga pemirsa, salah satu kajian yang mengundang Ustadz Hanan Attaqi ini mendadak heboh di media sosial. Pasalnya ada seorang laki-laki pemirsa yang menggunakan cadar yang mengikuti kajian tersebut. Siapa tak kenal Ustadz Hanan Attaqi, namanya sudah tak asing lagi di kalangan anak muda. Ia merupakan pendakwah atau dai muda tersohor di Indonesia. Ustadz Hanan Attaqi akrab dipanggil dengan sebutan UHA, seringkali memberikan materi dakwah yang ditujukan untuk anak-anak muda Muslim Indonesia. Namanya semakin dikenal sebagai Ustadz karena ceramahnya yang mudah dipahami, terutama bagi anak muda. Tak heran banyak pemuda yang senang dengan ceramahnya. Tidak terkecuali para selebriti di Indonesia, UHA banyak diundang selebritas sebagai pendakwah di kajian-kajian Islami yang mereka adakan. Terkait dengan kajian seleb yang mengundang UHA sebagai pendakwah, belakangan viral di media sosial, diduga Wanda Hara, seorang penata busana, salah satu yang hadir dalam kajian tersebut dikecam netizen karena menggunakan cadar. Bahkan ia juga dikabarkan berada di saf perempuan selama kajian berlangsung. Hal ini menyalahi aturan dan juga menghebohkan karena Wanda adalah laki-laki. Setelah huru-hara di media sosial, pihak penyelenggara pun memberikan klarifikasi serta memohon maaf karena mereka juga tidak mengetahui bahwa salah satu peserta kajian yang bercadar adalah laki-laki.
Ya, kita hadirkan informasi lainnya untuk Anda pemirsa. Ini terkenal dengan pembawaan yang santai. Gibran Rakabuming Raka ini baru saja mengunggah video makanan favoritnya, yakni nasi Padang. Ya, video viral itu banjir likes dan komentar netizen. Wakil Presiden terpilih itu menambahkan caption, kalau dibungkus nasinya lebih banyak. Makan nasi Padang, favoritku tentu saja rendang. Ayam pop yang menggoda, sayap tambah nasinya dong bang. Pedasnya sambal ku nikmati, kuah gulai selalu di hati-hati. Dalam setiap gigitan kenikmatan terasa. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Pedasnya sambal ku nikmati, kuah gulai selalu di hati. Dalam setiap gigitan kenikmatan terasa. Yeah, yeah. Rendang ayam pop, nasi Padang paling top. Rasa tak tertahan tiap saat ku makan. Pemirsa, seorang petugas pemadam kebakaran Kota Depok ini jadi mengeluhkan ya banyaknya peralatan dan mobil pemadam kebakaran yang rusak. Kami akan hadirkan seperti apa kondisinya usai jeda berikut. Apa kabar Indonesia Siang masih akan kembali sesaat lagi. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Seorang petugas pemadam kebakaran Kota Depok yang mengeluhkan banyaknya peralatan dan mobil pemadam kebakaran yang rusak. Kondisi tersebut dinilai sangat mengganggu dalam melayani masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di room tour kembali Dinas Pemadam Kebakaran. Inilah video seorang petugas pemadam kebakaran Kota Depok menunjukkan peralatan yang rusak di sejumlah kantor pemadam kebakaran Kota Depok. Selain gergaji, petugas juga menunjukkan rem tangan mobil pemadam yang tak berfungsi. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok Adnan Mahyudin tidak membantah adanya sejumlah peralatan, sarana dan prasarana pada Dinas Pemadam Kebakaran yang mengalami kerusakan. Sementara terkait mobil, menurut Adnan memang sedang dalam perbaikan karena sulit mencari suku cadangnya, jadi harus menunggu lama. Memang kami akui ada beberapa mobil-mobil yang sedang dalam perawatan, yaitu perawatan dalam rangka baik itu mesin, oli maupun sarana yang ada di mobil pemadam kebakaran. Dan itu mobil adalah mobil karoseri, Pak. Di mana karoseri itu kita tidak bisa sembarangan dan itu spare part itu memang susah kita cari karena mobil lama yang karoseri ya. Namun ditegaskan Adnan, kerusakan tersebut tidak mengganggu pelayanan petugas damkar kepada masyarakat. Pihaknya pun sudah mengajukan penambahan mobil baru di tahun 2025 kepada Provinsi Jawa Barat sebanyak 2 unit, serta pembelian mesin gergaji yang baru. Sebelumnya viral juga di media sosial terkait mobil pemadam kebakaran yang hendak mengisi solar namun kehabisan saldo kartu pengisian BBM. Menurut Kepala Dinas Damkar Kota Depok Adnan Mahyudin, hal tersebut hanyalah soal miskomunikasi. Pasalnya, anggaran untuk pengisian bensin yang berbentuk kartu tersebut masih ada di masing-masing UPT. Dari Depok, Jawa Barat, Melika Sna, TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, kami ajak Anda langsung bergabung bersama dengan petugas Damkar Depok. Sudah ada Pak Sandi yang sudah tersambung melalui sambungan virtual. Pak Sandi, selamat siang. Selamat siang, Mbak. Pak Sandi, mungkin bisa diinformasikan, Pak, ini apa saja yang mengalami kerusakan? Apakah benar mobil damkar dan banyak peralatan yang juga nampaknya rusak di sana? Iya, betul, Mbak. Itu betul. Kalau untuk unitnya boleh dijabarkan nggak, Pak, apa saja? Ya, seperti rem tangan, Mbak. Rem tangan itu kan berguna untuk operator pada saat menuju TKP dan juga dalam perjalanan. Itu kan membahayakan, Mbak. Masa kita mau menolong masyarakat, ya jadi berbahaya gitu. Istilahnya selama ini sudah mengeluh anggota gitu. Tapi istilahnya belum ada perbaikan gitu, Mbak. Nah,
kalau misalnya kata Kadis dan pejabat yang lain kan kita butuh SOP apa segala macam peraturan gitu. Tapi ya gimana Mbak, kalau untuk ikutin aturan seperti itu bahasa mereka ya gitu. Laporan warga kan kami nggak mau tahu Mbak. Taunya kan warga kita lapor pemadam harus datang. Seperti itu Mbak. Baik, Bang Sandi, tapi kenapa diposting di sosial media tapi tidak dilaporkan langsung begitu ke dinas terkait mungkin untuk langsung dibenahi? Ya, kalau untuk laporan sendiri kami sudah lapor Mbak. Udah berbulan-bulan yang lalu, bahkan ada alat yang sudah bertahun-tahun nih Mbak ya. Itu kita udah melapor dan udah bikin nota dinas, sampai pegel kita bikin nota dinas, ngetik, bahkan tulis tangan, bahkan mulut kita juga sampai berbusa ngomongnya gitu sampai ke sana. Tapi ya itu tindak lanjutnya kurang Mbak. Sedangkan kan kita panggilan masyarakat terus menerus seperti itu Mbak. Jadi bisa dikatakan langkah yang diambil oleh Pak Sandi ini merupakan langkah terakhir yang mungkin bisa dilakukan lantaran tidak ada yang mendengar begitu keluhan-keluhan dari Pak Sandi dan juga teman-teman di sana. Ya, ini Mbak, jadi kalau saya masuk dari tahun 2015 sampai dengan sekarang, gitu. Setiap kita mengajukan barang, itu prosesnya lama Mbak. Jadi kalau misalnya kita keras, kita marah-marah gitu karena bukan warga, kita diamuk warga ya mau gimana Mbak, yang merasakan komplainan kan kita. Jadi kalau kita marah-marah pejabat itu cepat. Contohnya kemarin saya ramaikan masalah solar dan rem tangan di Cimanggis ya Mbak, sebenarnya di tempat-tempat yang lain juga gitu. Pada saat saya ramaikan, solar langsung diisi full semua Mbak. Terus rem tangan di Cimanggis dibenahi, padahal di UPT-UPT lainnya seperti Tapos dan di UPT Cipayung ya itu hampir rata-rata sama Mbak gitu, kapas remnya semua habis. Baik, tapi kalau untuk di Depok sendiri setelah viral ini apakah ada perbaikan? Ya kalau untuk perbaikan baru di UPT Cimanggis saja Mbak. Kalau di UPT-UPT lain katanya lagi tinjau apa gitu. Istilahnya kan masyarakat nggak tahu gitu Mbak. Masyarakat kan kita nerima laporan, ya intinya kita harus datang gitu. Ya pimpinan ya tolonglah gitu, harus tahu itu. Pak Sandi, kami mendapatkan informasi setelah video dari Pak Sandi ini viral, ada yang kemudian sempat dipanggil begitu untuk dimintai keterangan berkaitan dengan keluhan-keluhan curhatan dari Pak Sandi sebelumnya. Ya betul Mbak, gitu. Istilahnya kami dapat suratnya itu isinya pembinaan gitu. Apakah salah kami ya anggota Damkar menyuarakan suatu kebenaran tapi harus dibina? Yang dibina itu harusnya pejabatnya dong, harusnya dibenahi gitu, bukan kami yang dibina. Seperti itu Mbak. Bahkan teman saya juga kena imbasnya Mbak gitu, hanya karena memegang video, di video kan dia diikut dipanggil. Dan bahkan teman saya 2 orang menerima senso Mbak, bantuan dari masyarakat, seorang YouTuber untuk dikirim ke UPT Cimanggis ya, dan mereka foto itu diikut dipanggil juga. Makanya pejabat Damkar tuh dan pejabat lainnya ya tembusannya dari BKSDM, dari kepala bidang berjiwa besar lah gitu. Jangan libatkan orang-orang, kalau mau serang saya aja gitu, jangan libatkan teman-teman saya. Kalian harus berjiwa besar. Baik Pak Sandi, tapi begini, pernah tidak ada pengalaman mungkin pada saat ingin bertugas begitu ada kendala-kendala tertentu akibat rusaknya peralatan dan juga kendaraan ini? Banyak Mbak gitu, kalau saya uraikan gitu nggak bisa saya sebutin satu-satu, istilahnya banyak. Saksinya ya warga gitu, warga dan masyarakat yang pernah kita tolong. Lihat aja pemadam seadanya Mbak, ya nggak, bahkan alat-alatnya pun ya misalnya alat rusak kita pakai secara maksimal Mbak gitu. Istilahnya kita kayak MacGyver aja gitu Mbak, alat apaan aja jadi gitu, selama kita bisa nyelamatin masyarakat ya intinya kayak gitu Mbak. Saksinya ya masyarakat yang nilai yang pernah kita tolong apa alat-alatnya tersebut gitu.
Baik, itu kan keluhan-keluhan yang sebetulnya ingin ditindaklanjuti oleh Pak Sandi dan juga teman-teman, Pak. Langkah selanjutnya untuk kemudian bisa mewujudkan keluhan-keluhan tersebut. Ini apa yang akan dilakukan, Pak? Mengingat juga sudah dapat surat pembinaan yang dikirimkan. Ya, kalau untuk surat pembinaan itu juga saya pertanyakan, Mbak, gitu. Apa sih yang perlu dibina dari kami? Ya kan? Apakah menyuarakan kebenaran itu kita harus dibina, ya kan? Seperti itu, Mbak. Uraiannya harus jelas gitu. Mereka tiba-tiba manggil pembinaan apa? Pembinaan apa? Kami juga pas mikir gila, parah gitu. Gimana ya? Ya bingung kita, gitu, Mbak. Baik, terima kasih banyak Bang Sandi. Semoga keluhan-keluhan ini dapat perhatian ya dari dinas terkait ataupun juga pemerintah setempat. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Bentar, Mbak. Ini pertanyaan. Oke, Mbak. singkat saja ya. Ya, saya mohon pertanyaan kepada Bapak Kapolri, Bapak Kejagung, dan Bapak Ketua KPK. Apakah orang yang membongkar korupsi di Indonesia harus mempunyai spesifikasi? Apakah orang itu harus bersih, ya, dan tidak punya dosa? Terima kasih banyak Pak Sandi atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Siang. Semoga apa yang diharapkan oleh Pak Sandi ini bisa didengar. Terima kasih Pak, semoga sehat selalu. Selamat siang. Baik, pemirsa, 8 tahun menyita perhatian publik kasus pembunuhan Vina Cirebon dan keberadaan ayah dari almarhum Muhammad Rizky alias Eki, Ibtu Rudiana menjadi teka-teki. Kini Ibtu Rudiana dilaporkan ke Barreskrim Polri oleh terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kami akan hadir ke informasinya sesaat lagi. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. 8 tahun menyita perhatian publik kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Ini keberadaan ayah almarhum Muhammad Rizky alias Eki, Ibtu Rudiana menjadi teka-teki. Ya, kini Ibtu Rudiana dilaporkan ke Barreskrim Polri oleh terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kasus pembunuhan terhadap Vina dan Eki di Cirebon yang terjadi 8 tahun silam tak henti-hentinya menyita perhatian publik. Usai Peggy Setiawan dinyatakan bebas dari status tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon, keberadaan ayah almarhum Muhammad Rizky alias Eki, Ibtu Rudiana menjadi teka-teki. Bahkan, kini Ibtu Rudiana dilaporkan ke Barreskrim Polri oleh terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki atas 2 dugaan kasus, yakni kesaksian palsu dan penyiksaan terhadap para terpidana kasus Vina. Para terpidana kasus Vina bersikeras tidak melakukan pembunuhan dan menganggap keterangan serta laporan dari Ibtu Rudiana adalah keterangan palsu. Pasca dilaporkan ke polisi, sejumlah pengacara yang tergabung di Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Penasehat dan Konsultan Hukum Indonesia, DPP Perhaki, melalui PBH Perhaki, langsung memberikan bantuan hukum kepada Ibtu Rudiana. Hal ini dilakukan karena Ibtu Rudiana selaku ayah korban yang mencari keadilan bagi anaknya, kini telah dilaporkan oleh para terpidana. Lantas, kini tengah diusut kembali oleh Polri. Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, saat ini pihak Ibtu Rudiana akan melakukan konferensi pers untuk menjelaskan posisinya dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Untuk mengetahui jalannya konferensi pers di DPP Perhaki, kita sudah terhubung dengan reporter TV One Yohanes Leonardo. Ardo, seperti apa persiapan ataupun juga kapan kiranya konferensi ini akan digelar?
Baik, selamat siang Putri, Vena dan juga pemirsa. Benar sekali saat ini kami berada di kantor DPP Perhaki yang berada di Jalan Latuhara Hari, Jakarta Selatan. Dan memang pada pukul 2 siang nanti akan berlangsung konferensi pers terkait pernyataan sikap daripada DPP Perhaki yang ditunjuk langsung oleh Ibtu Rudiana, ayahanda daripada Eki yang tewas di Cirebon, Jawa Barat 8 tahun silam. Dan sudah bersama dengan kami untuk menjawab pertanyaan Anda, Putri. Sudah bersama dengan kami Ketua Umum DPP Perhaki, Ibu Elza Syarif. Selamat siang, Ibu. Selamat siang. Ibu, singkat saja, menjelang konferensi pers yang akan berlangsung pada pukul 2 siang nanti, sedikit informasi ataupun apa garis besar dari poin-poin hukum yang akan disampaikan pada siang hari nanti? Boleh. Ya, kami akan menjelaskan bahwa Perhaki mendapat kuasa dari Ibtu Rudiana dan semua hoax yang mengatakan bahwa Ibtu Rudiana itu menghilang dan segala itu tidak benar. Beliau adalah seorang polisi yang bekerja sebagai polisi, ya. Jadi tidak ada lari-larian itu. Kalau lari itu disersi nantinya. Dan kemudian kita akan menyampaikan somasi terbuka kepada Dedi Mulyadi dan kepada Dede Riswanto serta Liga Akbar. Terbuka karena kita tidak tahu di mana alamat mereka, jadi nanti tolong di zoom supaya nanti sampai di sana, ya, bahwa kami telah melakukan somasi 3 kali 24 jam, ya. Setelah itu kita akan melakukan upaya hukum. Ini namanya serangan balik dari Ibtu Rudiana. Sip. Oke, baik Bu Elza, sedikit. Berarti tadi sempat disampaikan akan dibuat somasi kepada 3 nama tadi, termasuk tadi ada nama Dedi Mulyadi. Nah, ini berarti somasi ini terkait dengan tuduhan-tuduhan atau informasi-informasi yang dinilai sebagai disinformasi dari kubu Ibtu Rudiana atau seperti apa, Bu? Iya, jelas banyak cerita-cerita atau informasi yang hoax dan juga mempengaruhi publik, memberikan ujaran kebencian kepada klien kami, dan juga ini mempengaruhi saksi-saksi mencabut kuasa, dan itu berbahaya sekali karena itu kena nanti 242 KUHP yang ancaman hukumannya 7 tahun. Karena itu sudah mempunyai putusan berkekuatan hukum tetap, memberikan keterangan di bawah sumpah dan mengatakan saya cabut karena diarahkan dulunya oleh klien kami. Jadi ini yang akan kami luruskan. Jangan gara-gara mau PK bikin novum yang tidak benar gitu loh. Baik, Ibu, sempat ditegaskan tadi oleh Ibu Elza terkait bahwa memang DPP Perhaki ini ditunjuk langsung oleh Ibtu Rudiana, begitu ya, terkait untuk menjawab kemudian tudingan-tudingan ataupun informasi-informasi yang dinilai sebagai hoax, begitu. Nah, kalau Ibu sendiri bersama dengan DPP Perhaki sendiri ini menerima mandat dari Ibtu Rudiana, artinya secara jika kita kilas sedikit ke belakang, artinya dalam beberapa waktu dekat ini apakah sempat bertemu dengan Ibtu Rudiana dan atau seperti apa, Bu, mekanismenya? Kita sudah pernah bertemu, ya, itu sekjen kami. Tadinya tim kecil, ya, dari saya dan dari sekjen, tetapi kelihat begitu berita-berita hoax ini udah simpang siur dan kita harus bentuk tim. Kalau hanya kita pribadi nanti kerepotan kita menghadapi itu, sehingga kami putuskan, kita rapatkan, DPP Perhaki akan turun tangan. Jadi semua nih jago-jago nih hukumnya kita. Oke, baik, berarti singkat sedikit, Bu, apakah hari ini Ibtu Rudiana akan hadir sebagai klien di ruangan ini? Beliau tidak bisa memberi, sebagai polisi aktif tidak bisa memberi keterangan karena kan ada humas di Polres, ada humas di Polda, ada humas, nggak bisa diambil alih oleh Ibtu Rudiana. Jadi kita yang mendapatkan izin untuk itu. Mungkin Ibtu Rudiana kalau untuk meyakinkan bahwa kami memang mendapat kuasa dari Ibtu Rudiana, kita usahakan untuk telepon, dan mungkin Anda bisa lihat bahwa benar kami telah mendapatkan kuasa dari Ibtu Rudiana untuk melakukan klarifikasi, upaya-upaya hukum, meluruskan berita-berita tidak benar. Ini udah keterlaluan beritanya.
Oke, baik, terima kasih banyak Ibu Elza dan selamat kembali bertugas. Dan memang artinya memang untuk Ibtu Rudiana ini diinformasikan akan hadir, dijadwalkan akan hadir, namun secara video call begitu ya, Bu? Tapi tidak bisa diwawancara. Oke, baik, terima kasih Ibu Elza. Ya, pemirsa, demikian sedikit keterangan dari Ketua Umum DPP Perhaki Eliza Syarif yang menegaskan sekali lagi bahwa memang mereka mewakili secara di bidang hukum tentunya untuk Ibtu Rudiana Kapolsek Kapetakan Kabupaten Cirebon Jawa Barat, dan memang untuk kehadiran Ibtu Rudiana sendiri hingga saat ini belum terkonfirmasi apakah kemudian akan hadir ataupun juga akan melalui video call seperti tadi disampaikan oleh Ibu Eliza Syarif dari DPP Perhaki. Sementara demikian dapat kami kabarkan, kembali ke studio Vena dan juga Putri. Baik, tentu kita nantikan jalannya konferensi pers hari ini dari DPP Perhaki, begitupun juga statement terbaru dari Ibtu Rudiana. Terima kasih Yohanes Leonardo atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kami masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Tim kuasa hukum dari 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Egi tahun 2016 silam mendatangi Bareskrim Polri. Tim kuasa hukum juga didampingi oleh perwakilan keluarga dari 6 terpidana untuk melakukan pelaporan terkait dugaan kesaksian palsu oleh Aep dan Dede. Tim kuasa hukum beserta keluarga terpidana dan Dedi Mulyadi akan menyerahkan bukti-bukti yang bisa menjadi penguat laporan dalam kasus ini. Kami juga membawa bukti surat pernyataan dari para saksi maupun dari para terpidana itu sendiri masing-masing. Banyak sekali, bahkan saksi baru yang menguatkan apa yang disampaikan oleh Aep dan Dede itu adalah patut diduga tidak benar. Maka kita uji kan gitu kan, membawa ke bukti-bukti ini kita akan laporkan kepada teman-teman di Bareskrim. Sebelumnya, kasus hukum para terpidana kasus pembunuhan Vina dan Egi di Cirebon tahun 2016 silam, Ruli Panggabean mengatakan kebebasan Peggy Setiawan menjadi jalan masuk bagi pihaknya untuk mengumpulkan bukti-bukti dan saksi. Selanjutnya, bukti dan saksi akan digunakan untuk novum dalam proses peninjauan kembali. Kenapa? Karena akibat kesaksian Aep dan Dede ini, maka 5 terpidana ini ditangkap dan hari ini dia dihukum seumur hidup. Dan itu luar biasa. Seperti diketahui, Aep merupakan saksi kunci yang kabarnya melihat kejadian sesaat sebelum pembunuhan Vina dan Egi di Cirebon pada tahun 2016 silam. Sedangkan ke-7 terpidana yang tengah menjalani hukuman dalam kasus ini yaitu Eka Sandi, Hadi Saputra, Supriyanto, Rivaldi, Eko Jaya, dan Sudirman. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Kadin Provinsi Kalimantan Selatan melaporkan roti produk luar Kalimantan Selatan yang dicurigai menggunakan bahan berbahaya ke Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin. Sementara itu, Balai BPOM Banjarmasin ini segera menindaklanjuti laporan tersebut. Kadin Provinsi Kalimantan Selatan menyambangi kantor Balai Besar POM Banjarmasin untuk melaporkan sejumlah roti produk luar Kalimantan Selatan yang dicurigai menggunakan bahan berbahaya. Wakil Ketua Bidang Perdagangan Kadin Provinsi Kalimantan Selatan Aftahudin menjelaskan, berdasarkan hasil uji laboratorium yang mereka lakukan di Cina terhadap 2 produk roti luar Kalimantan tersebut menggunakan produk pengawet yang dilarang untuk makanan. Sementara itu, Balai Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin segera menindaklanjuti laporan dugaan roti menggunakan bahan berbahaya. Beliau nih, dengan adanya komunikasi ini, insya Allah UMKM kita akan terjaga, masyarakat kita akan terjaga dari produk-produk pada dasarnya tidak menggunakan bahan pengawet bukan untuk makanan. Jadi Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya B POM Banjarmasin Gusti Maulita Indriani mengatakan produk yang dilaporkan sudah terdaftar resmi di Badan POM sehingga pihaknya akan mengonfirmasi hal ini kepada kantor pusat. Di AOK sendiri di labelnya itu tidak sama pengawetnya dengan hasil uji yang disampaikan.
Jadi kami harus konfirmasi betul-betul karena yang di label itu diperbolehkan. Di labelnya. Gitu ya, diperbolehkan yang mereka hasil daftar. labnya tidak ada itu. Hasil labnya tidak ada. Yang ketiga, kami akan menguji sendiri nih, apakah hasil uji BPOM sama dengan hasil uji lab yang di Cina tadi ya. Banyak kemungkinan Bu, ya banyak sampel beda sampel, apalagi sampelnya Agustus 2023. Selain itu, pihaknya juga akan menindaklanjuti temuan Kadin Kalimantan Selatan terkait hasil laboratorium yang tidak sama dengan daftar bahan yang tertera pada produk, yakni dengan melakukan konfirmasi ke perusahaan bersangkutan serta menguji sendiri produk roti yang dimaksud. Sementara, produsen roti tersebut telah memberikan hak jawab dan membantah produknya menggunakan sodium dehidroasetat. Senyawa sodium dehidroasetat diketahui biasanya dimanfaatkan sebagai pengawet kosmetik. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Rahmat Aidi, TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, Sekolah Dasar Negeri Gumukrejo, Teras, Boyolali, Jawa Tengah tahun ini hanya mendapatkan 5 siswa. Jumlah ini lebih baik dibandingkan dengan tahun lalu atau tahun sebelumnya yang hanya mendapatkan 1 siswa. Beginilah suasana ruang kelas 1 Sekolah Dasar Negeri Gumukrejo, 2 Teras, Boyolali, Jawa Tengah. Meski hanya berisikan 5 siswa, namun para siswa tetap bersemangat untuk mengikuti kegiatan belajar. Para siswa juga mengaku senang sudah masuk di SDN Gumukrejo 2, meski siswa kelas 1 sedikit dan masih banyak waktu di taman kanak-kanak. Kelas 1. Gitu. Senang nggak masuk kelas 1? Senang. Ini hari pertama ya? Iya. Gitu. Nggak tahu. Nggak tahu? Banyak? Iya. Kalau di sini cuma 5 orang? Iya. Senang nggak? Senang. Tahun ini kami mendapatkan 5 siswa. Itu dari TK yang ada di lingkungan SD kami. Lalu ya ini lumayan banyak lah, tahun lalu itu hanya dapat 1, itu pun dari rumah tangga bukan dari TK. Sementara pihak sekolah sudah mengaku senang mendapatkan murid meski dengan jumlah sedikit. Pada tahun lalu di SD ini hanya mendapatkan 1 siswa, itu pun akhirnya pindah sekolah. Sehingga pada tahun lalu kelas 2 tidak ada muridnya. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Agus Sabtono, TV One mengabarkan. Pemirsa, belakangan ini viral pemberitaan di media sosial terkait pernyataan Rasman Arif Nasution yang menyebutkan bahwa pengacara Peggy Setiawan, Tony RM, merupakan pengacara kampungan yang baru masuk ibu kota. Kita akan hadirkan informasinya usai jeda berikut, tetaplah bersama kami. Kuasa hukum mantan tersangka kasus Vina dan Eki, Tony RM, menanggapi pernyataan salah satu praktisi hukum, Rasman Arif Nasution, yang mengatakan bahwa Tony RM merupakan pengacara kampungan baru masuk ibu kota. Menurut Tony, dirinya memang merupakan pengacara kampung yang berasal dari Kabupaten Indramayu. Namun, dirinya pada tahun 2018 sempat menangani kasus besar perselisihan salah satu orang tua artis ibu kota dan memenangkan kasus tersebut. Selain itu, Tony RM juga menyinggung dan mempertanyakan bahwa Rasman Arif Nasution dalam komentar kasus pembunuhan Vina dan Eki, Rasman merupakan pengacara siapa? Justru walaupun saya dari kampung, ya, tetapi tidak kampungan. Jadi, walaupun dari kampung, kapasitasnya jelas. Dalam perkara kasus Vina Eki, saya ini bersama 74 pengacara lainnya, itu penasehat hukum atau kuasa hukum Peggy Setiawan. Nah, kalau Pak Rasman, ya, selama kasus Vina Eki teriak-teriak sampai keluar urat di leher, itu pengacaranya siapa? Gitu. Nah, jadi walaupun saya dari kampung, masyarakat silakan bisa menilai sendiri.
Tony menyatakan keberhasilan kemenangan atas pra-peradilan terhadap Peggy Setiawan ini merupakan hasil kekompakan tim dari Peggy Setiawan saat menghadapi sidang pra-peradilan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Ervan Setiawan, TV One mengabarkan. Ya, kita langsung terhubung pemirsa bersama dengan Mas Rasman Nasution dan juga Mas Tony RM. Selamat siang semuanya. Ya, selamat siang. Saya mau ke Mas Rasman Nasution terlebih dahulu. Mas Rasman, ini pernyataan Anda viral di media sosial menyebut kalau Mas Tony RM ini adalah pengacara kampungan dari ibu kota. Nah, ini maksudnya apa Bang pernyataannya Bang? Begini, saya itu menyampaikan bahwa kita ini boleh seorang lawyer yang berasal dari kampung tapi jangan kampungan. Itu dulu. Saya dari kampung. Sekarang saya sedang di Kota Padang Sidimpuan, di mana saya SMP SMA di sini, dan saya dari kampung halaman saya Singkuang, 5 jam dari sini jalan darat, 1 jam lagi dari Medan naik pesawat. Tapi dalam bertindak dan bersikap, saya tidak kampungan. Apa itu maksudnya? Kampungan itu satu, kalau berdebat dengan orang yang senior di atas kita, apalagi jenderal, mantan Kapolda 2 kali, kemudian mantan Kadifumas seperti Bang Anton Carlian, itu banyak pendukung Bang Anton itu sudah marah. Termasuk saya. Kenapa? Karena cara dia berkomunikasi, kita boleh keras, kita merasa pintar, kita boleh merasa jago, tapi tetaplah mengacu pada kesopanan dalam berbicara kepada orangnya. Contoh, coba lihat, saya keras, tapi saya bicara, Bang Otto hormat saya, Bang Fredrik hormat saya, Bang Saur Siagian hormat saya. Itu. Dan kalau orang menyebut nama kita, jangan langsung kita, emang kenapa? Kalau sebut ini kenapa? Menurut saya, cara-cara itu. Nah, kalau orang kampung masuk kota, dia baru lihat, ya ternyata ada motor besar ya, ada mobil besar ya, ada rumah lebih besar ya. Baik, Mas Jadi Rasman. banyak pelangak-pelongo, tapi tidak tahu substansi masalah. Itulah yang saya sebut Mas supaya Rasman. menyesuaikan diri dengan keadaan. Memang saya tidak kenal siapa Tony RM selama ini. Tidak pernah saya kenal. Mas Rasman, Tapi sebelum kalau saya ke Rasman Bang disurvey, Tony, Mas sejak Rasman, 2015 ini sudah dikenal orang pernyataan di negara ini. atau ini sebuah wejangan? Ini pernyataan pengacara kampungan atau ini sekedar nasihat begitu untuk sebelum saya ke Mas Tony? Saya kasih wejangan juga. Saya sampaikan lagi. Saya lihat Tony RM ini kemarin datang di podcastnya Denis Cariesta. Denis Cariesta itu tersangka, saya laporkan, Instagramnya disita, dan dia sebentar lagi P21. Datang kalian ke situ, ke tempat dia. Di situ saya sedang amati kalimatmu Tony. Ya, saya Baik, punya Mas tim. Rasman. Bahwa Baik. ada kalimat di situ ya. Mas Rasman, yang mulai tahan dulu kita ke Bang Tony. Bang Tony, ini pernyataan pengacara kampung ini sebetulnya wejangan, Mas Tony, dari Mas Rasman. Gimana, Mas Tony? Saya sikat ini barang. Emang siapa dia rupanya? Saya kejar kau ke Indramayu sana. Benar nih. Mas Rasman, Ingat ditahan kata-kata dulu. saya. Sekarang giliran Mas Tony untuk menyampaikan tanggapannya. Mas Tony, silakan. Ya, silakan. Mas Tony, silakan Mas. Bisa menanggapi? Itu di mute itu suara dia. Ya, jadi Mas Tony, suaranya yang disampaikan Pak Rasman itu bahwa saya pengacara dari kampung, ya. Memang saya akui saya ini dari kampung, dari Desa Sukaurip, Kecamatan Balongan, Kabupaten Indramayu. Tapi saya tidak kampungan. Saya dalam berdebat tidak harus teriak-teriak sampai urat lehernya keluar. Saya tidak harus seperti itu. Itu. Nah, adapun yang tadi disampaikan Bang Rasman bahwa mengenai Anton Carlian, ya saya berdebat dengan Pak Anton Carlian. Kenapa saudara Rasman yang marah? Itu. Apakah saudara Rasman pengacaranya Anton Carlian? Kan gitu. Nah, jadi substantif aja lah, substantif aja. Jadi berbicaralah sesuai dengan kapasitas. Pak Anton Carliannya saja ya menerima masukan dari saya
menerima protes dari saya itu ya, dia terus menyampaikan materinya atau pendapatnya secara prosedur ya, artinya dia kembali kan melihat bahwa putusan pengadilan itu seperti apa. Jadi dulu ada memang saya salah satu sempat satu panel sama Pak Anton Carlyan ya, itu menyebut, Pak Anton menyebut bahwa PS gitu loh, ini adalah DPO. Nah saya bilang kalau begitu Bapak ini nggak membaca putusan pengadilan, karena DPO dalam putusan pengadilan itu Peggy alias Peron, bukan PS atau Peggy Setiawan itu. Nah kemudian mungkin Pak Rasman dengerin kali perdebatan itu ya, kemudian dia seperti tidak terima, marah ya saya tanya juga, Pak Rasman ini apakah kuasa hukumnya Pak Anton Carlyan? Kan Pak Anton Carlyannya saja menerima, dia itu mantan pejabat publik, mantan Kapolda Jawa Barat ya, wajar kalau ada kekeliruan ya saya luruskan, karena ini sedang membicarakan hukum. Kalau hukum itu berdasarkan fakta, salah satunya adalah putusan pengadilan itu. Baik, itu tanggapan dari Mas Tony. Mas Rasman mungkin bisa ditanggapi. Memang benar pengacaranya dari Pak Anton Carlyan? Begini, makanya Anda ini baca, dengarin, analisa kata-kata saya. Bang Anton Carlyan itu sahabat baik saya, Jenderal Bintang 2, mantan Kadif Humas, mantan Kapolda Jawa Barat, mantan Kapolda Sulawesi Selatan. Kami berteleponan, banyak orang juga yang marah. Saya yang nahan supaya jangan marah kepada Anda, termasuk Bang Anton. Tapi kalimat Anda itu menyudutkan dia. Asa Anda bilang di situ, Anda tidak baca putusan, Anda tidak ngerti ini. Anda akan dia. Tidak begitu. Kalau Anda nggak mau diingatkan, Anda bikin kalau Anda nggak mau diingatkan, itu nggak begitu, yang benar dong. Tony, saya masih ngomong ini. Saya masih ngomong. Iya, kalau mengutip yang benar, kalau mengutip omongan saya yang benar. Jangan asal ya. Bapak-bapak ditahan dulu, boleh satu persatu kita berbicara. Silakan, saya kasih kesempatan Mas Rasman. Teruskan saja, bagus itu. Lanjut kau. Nah, poin satu. Poin yang kedua, Anda bilang keluar leher saya, urat leher saya. Kapan saya ngadapi kau keluar leher? Kau nggak siapa-siapa di mata saya. Singkat saja, kenapa Mas masih keluar Rasman? urat leher saya kepada kau? Hah? Kau mau di mana? Baik, Mas mau main Rasman. sama saya pakai cara apa, yuk? Jangan kau ketawa. Baik. Kau Baik, ini Mas makanya Rasman, saya bilang, kita tahan dulu, kita berikan kesempatan untuk Mas Kalau Tony. seorang lawyer, kau keberatan disebut sebagai orang yang kampungan, karena cara-caramu itu bertanya tidak kampungan. Coba Anda lihat. Tolong ya, kalian dua host TV One ini sekarang. Kita sudah tangkap poinnya, Saya Mas Rasman. Baik, sekarang kita kasih kesempatan Mas Tony untuk memberikan. Kali di salah Mohon satu maaf, TV swasta. Mas, kita durasinya ini tidak begitu banyak. Setiap minggu itu lawan debat saya berubah-ubah. Di malam yang kemarin itu, hari Selasa yang lalu, ada Bang Otto Hasibuan, ada Bang Frederick Yunadi, ada Bang Hendry Osodiningrat. Ini pengacara senior. Adakah kami Baik, berdebat Mas dengan Rasman. mereka? Mas Rasman, Tidak. mohon maaf, waktu kita terbatas. Tidak ada Kita berikan kesempatan untuk Mas Tony. Waktu kita terbatas, Mas Rasman. Mas Tony mungkin boleh ditanggapi Ngajak soal debat, gila. beberapa tadi pernyataan dari Mas Rasman. Mohon maaf, Mas Rasman. Ya, jadi Bang Rasman kalau mengutip omongan saya itu yang tepat. Bila perlu dibuka lagi tuh, entah di YouTube-nya, entah di tayangannya, biar ngutipnya itu tidak salah. Karena sekali salah mengutip itu sama saja kan, seperti omongan yang salah lah yang dikutip kan gitu. Kemudian yang kedua, ya kalau cara-cara saya berdebat kemudian dinilai kampungan, justru perdebatan saya itu berdasarkan fakta. Penafsiran saya juga berdasarkan penafsiran yang peraturan-peraturan yang berlaku, itu loh. Nah, jadi kalau hal itu yang dinilai kampungan, justru saya melihatnya Pak Rasman ini karena kalah debat, jadi akhirnya nyerang personal. Jadi kalau mengatakan saya kampungan dari kampung itu kan secara personal, memang karena saya dari kampung. Ya enggak
nggak etis lah, artinya tidak pantas lah seorang penegak hukum, lawyer ya, kemudian nyerang personal secara pribadi. Mohon maaf sekali Mas Tony dan juga Mas Rasman karena durasi kita terbatas. Kita sudah tangkap poinnya dari masing-masing. Mudah-mudahan ada kesempatan di lain program ya bisa membahas lagi mengenai permasalahan antara Mas Tony dan juga Mas Rasman. Terima kasih semuanya, sehat selalu. Selamat siang. Dan informasi tadi pemirsa sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Siang. Saya Putri Windasari. Dan saya Vena Kintan pamit undur diri. Terima kasih pemirsa. Sampai jumpa.